Kisah cinta DJ Bravi dan Erika Carlina yang sempat dianggap sebagai pasangan idaman kini berakhir dengan penuh drama. Setelah momen lamaran megah di panggung Synchronize Fest 2025, hubungan keduanya justru kandas di tengah jalan. DJ Bravi mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya dan Erika resmi berpisah pada 1 November 2025. Tidak lama setelah penampilannya bersama band Alexa, ia mengakui kesalahan besar yang dilakukan, termasuk keterlibatannya dalam percakapan pribadi dengan perempuan lain yang akhirnya tersebar luas di media sosial. Publik yang semula mengagumi kisah cinta mereka kini dikejutkan dengan munculnya pengakuan sahabat dekat Bravi, Aloy, yang membongkar sisi lain dari sang DJ. Aloy menyebut DJ Bravi sebagai sosok yang sulit setia dan dikenal gemar berganti pasangan sebelum bertemu dengan Erika. Ia bahkan mengaku sempat tidak percaya ketika sahabatnya itu melamar secara serius. Pengakuan lama Aloy ini kembali viral di tengah kabar perpisahan Bravi dan Erika, membuat publik menilai perubahan sang DJ selama ini hanya sementara. Meski sempat bernazar akan menikah setelah Bravi, Aloy menegaskan tidak ingin terburu-buru. Sementara Erika memilih bungkam, meninggalkan teka-teki besar di balik hubungan yang sempat dianggap sempurna itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kemarin Dehon, Raisa, sekarang Erika Carlina. Gak usah pacaran kata gue, sumpah demi apapun. Mengerikan dunia ini. Udah pada serong sana sini, udah pada double-double pacarnya, ngeri. Jadi ini memang harus hati-hati banget karena kehadiran pihak-pihak ketiga itu sangat rentan di hubungan mereka berdua. Dan bagi Erika, ketika misalnya Bravi ini memiliki wanita idaman lain, ini akan mentorehkan luka bagi seorang Erika. Karena yang tadi aku bilang, Bravi ini tuh bisa menjadi penopangnya Erika ya, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara batin. Ini definisi prepnya kecepatan, Kak. Ini yang kemarin-kemarin komen season 1 yang kayak Bravi masih aman ta? Masih mau ta? Dulu di depan kamera sok-sok jadi gentleman, sok-sok jadi pahlawan, di belakang ternyata sama aja. Ternyata selingkuhnya itu tuh sejak 1 minggu setelah Mbak R lahiran, terus DM kangen sama cewek lain. Terus yang kemarin lamar-lamar di atas panggung nyanyi-nyanyi itu apa? Itu bohongan kah? Itu settingan atau cuma acting aja? Rene NDX ning ngarep apian ning buri kok bajingan. Kasian Mbak R nggak sih? Udah nahan sakit hati, masih nahan malu juga. Banyak yang DM ke gua menanyakan urusan DJ Bravi putus sama Erika. Lah emang gua sapanya si Bravi, gua sapanya si Erika ya kan. Pandang gimana, gak ada urusan lah. Itu udah urusan masing-masing kawan-kawan. Dan kalau masalahnya karena ada perselingkuhan ya wajar lah, namanya DJ ya. Aura umumnya kuat gitu kan, pasti banyak yang tertarik gitu loh. Ya wajar ada DM, namanya juga khilaf, kita itu masih darah dan daging teman-teman ya. Apalagi zaman sekarang itu cewek-cewek itu makin cantik-cantik ya kan, karena teknologi skincare makin mulus-mulus. Kalau dulu mbak-mbak sama cici-cici itu bedanya jelas, sekarang sama. Malah lebih cici-cici yang mbak-mbak daripada cici beneran. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman nih? Kita ini sebagai kaum pria ini mungkin kita tahan ujian tapi nggak tahan godaan ya. Gua nggak berani komen, gua nggak berani roasting karena bisa kejadian ini ke gue juga tuh teman-teman. Namanya juga cowok bos, lihat cewek cakep ya pasti kelirik ya. Beda kalau udah nggak doyan sama cewek gitu kan, kayak lu tuh sukanya sama cowok ganteng ya, beda kasus. Sempat lamar Erika di atas panggung, ternyata DJ Bravi akui putus dan juga selingkuh. Lah, bukannya habis lamaran kemarin?
Kok tiba-tiba putus selingkuh? Apa ini? Baru juga lamaran kemarin. Oke, jadi berita ini baru-baru viral kemarin ya, yaitu Brevi ngaku kalau misalnya dia sudah putus sama Erika dan juga diakuin kalau dia selingkuh waktu itu. Dia ngechat perempuan katanya. Dia juga mengaku minta maaf dan dia juga udah coba buat mempertahankan, tapi menurut dia udah nggak bisa gitu loh. Padahal waktu itu udah lamaran, sampai Reja Arab nangis-nangis. Ini apa sih? Udah kayak main apa ini? Oke, jadi hubungan mereka ini itu putus hanya selang beberapa minggu setelah momen lamaran heboh di atas panggung besar tuh, yang terjadi di September 2025. Yang sampai Reja Arab tuh sampai nangis-nangis. Nah, terus nggak lama dari situ muncullah video-video atau potongan chat dari seorang wanita yang menyebarkan isi DM si Brevi ini. Nah, kemarin nggak begitu lama ini, Brevi sendiri itu mengumumkan di TikTok live-nya dia nih bahwa mereka berpisah sejak 1 November 2025. Nah, di live itu Brevi mengaku sendiri nih, dirinya selingkuh dan dia mend-DM seorang perempuan dengan nada mesra bernada kangen. Nah, DM itu terlihat di tanggal 9 Juli 2025. Nah, saat itu masih berpacaran dengan Erika tuh. Nah, perempuannya itu bernama Lintang. Nah, banyak juga warganet itu mencurigai bahwa Brevi ini memanfaatkan hubungannya dengan Erika untuk menaikkan popularitasnya dia nih. Apalagi kita tahu dia sempat berseteru dengan mantan pacarnya Erika nih, yaitu DJ Panda. Jadi walaupun Erika diselingkuhi, Erika menunjukkan sikap dewasa dengan tetap mengizinkan Brevi untuk ketemu dengan anaknya yang sudah sempat dekat dengannya. Ini kalau menurut gue pribadi ya, lamaran yang romantis, yang gede, yang mahal, yang mewah gitu ya, nggak jamin apa-apa, Pak. Kalau udah begini nanti tinggal nyalahin diri sendiri, bilangnya khilaf lah, apalah, gitu. Pas ngelakuin kagak mikir, aneh banget gue bilang begini. Entah yang dicari apa. Coba, kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk kamu yang bilang, alah, kamu juga kan ngebelain dia juga taunya gara-gara kasus yang kemarin gitu. Terus bilang kalau aku ngebelain dia karena dia lebih handsome gitu. Enggak, kamu salah banget. Jadi sebelum kejadian itu, aku tuh pernah ngomong sama salah satu DJ senior sama istrinya tuh. Aku kebetulan lagi mampir tuh ke rumahnya, namanya DJ Pandu. Aku lagi cerita tuh sama dia, ada nih DJ baru gitu, junior gitulah. Gue suka nontonin dia karena dia itu seringkali nge-remix lagu Indonesia. Nah, lagu Indonesia itu jarang banget tuh DJ nge-remix lagu Indonesia. Zaman dulu juga hanya beberapa deh yang suka nge-remix lagu Indonesia gitu. Dan somehow tuh cara dia nge-remix itu ada peletnya. Jadi gue bisa berhenti tuh melihat nonton dia gitu. Sementara yang lain ya menurut gue sih rata-rata air ya gitu aja gitu di remix gitu. Jadi cuman sereng lewat aja ke scroll. Kalau dia gue bisa berhenti gitu untuk nonton dia gitu. Jadi kalau dibilang gue kenal dia atau tahu dia karena kasus yang kemarin terjadi, enggak. Boleh dicek deh, tanya aja gitu. Sebelum ini terjadi, aku tuh sempet ngobrol tuh sama istrinya sih, yang paling Ata namanya. Jadi sempet ngomong, ada DJ nih, gitu. Aku sempet ngobrol gitu. Jadi enggak, bukan gara-gara kasus ini, tapi memang ada peletnya gitu yang bikin gue berhenti, terutama karena dia salah satu DJ yang baru gitu, yang junior, yang suka nge-remix lagu Indonesia gitu. Jadi kalau kita pergi ke klub, bisa kebayang ya, kalau kita pergi ke klub kita bisa sing along gitu loh, nggak hanya cuma dance, ya nggak hanya cuma nikmatin beat yang asik gitu, tapi kita bisa sing along juga gitu. Itu ya, Inci jangan sok tahu, oke?
God bless you.